Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Proyonanggan 5 Batang yang tergabung dalam komunitas pembelajar sepanjang hayat atau Kompas. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Ya, suasana yang hangat, enak. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan karena saat ini nikmat sehat itu luar biasa. Kita punya apapun kalau tidak sehat juga makan enak tidak enak, ya. Mau punya uang banyak juga tidak, shopping juga nggak enak. Seperti itu, nggih. Sehat ya, alhamdulillah ya. Itulah keajaiban dari shopping ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama, membahas bersama tentang modul 1.4, itu tentang menciptakan sebuah budaya positif. Budaya positif. Jadi mengapa disampaikan di sini perlunya sebuah budaya positif? Karena tentunya positif ini artinya nanti supaya anak-anak kita memiliki sebuah kebiasaan baru, disiplin baru, disiplin yang tidak berorientasi pada sebuah peraturan. Ada tidaknya guru itu tidak berpengaruh. Mereka tetap akan disiplin karena sudah berbudaya. Salam dan bahagia. Bagaimana kita salam? Selamat maksudnya, dan juga bahagia. Bapak Ibu, saya mengutip dari seorang tokoh terkenal, Bruce Lee. Ini juga sebetulnya sesuatu yang menjadi pegangan ya. Mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Ini memang yang saya resapi kata-kata ini. Hari ini harapannya kita tahu dulu, tetapi setelah itu mari kita terapkan bersama di SD Negeri Proyonanggan 5. Kita terapkan bersama supaya kita punya sebuah visi yang sama, tujuan yang sama. Kesepakatan belajar bersama pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita hadir seutuhnya. Jiwa dan raga hadir di sini. Mungkin ada hal yang sedang ada di luar sana menunggu, tapi mungkin sementara kita coba untuk mindfulness di sini sepenuh hati, menghargai waktu bersama, catatan kalau diperlukan, kemudian maksimalkan chat di sini. Kalau dalam daring pakai chat, tapi kalau misalkan kita luring seperti ini itu interaksi. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita sharing bersama. Kemudian kita bisa angkat tangan nanti kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Ini di dalam kelas juga perlu sebelumnya untuk kita membuat sebuah kesepakatan dulu sebelum belajar atau kontrak belajar ya, nanti ada di modul 2. Jadi bagaimana kita jadi guru tuh mau masuk itu sudah tenang dulu, masalah-masalah kita sementara diletakkan, masuk ke dalam kelas itu bisa masuk ke dunia anak. Itu bisa dengan teknik stop. Melihat anak, kita berhenti dulu, ambil nafas, kita tenangkan diri emosinya, jangan sampai langsung ketemu anak der ya gitu. Jadi kita tenangkan dulu. Tekniknya teknik stop nanti namanya. Itu di pembelajaran selanjutnya. Agenda kita hari ini pembukaan tadi sudah, kemudian nanti akan saya sampaikan kompetensi lulusan dan capaian umum, pemahaman inti dan eksplorasi konsep. Terakhir, refleksi. Refleksi ini adalah kita mencoba membiasakan, di kelas juga kita biasakan, terkadang selesai pelajaran, berdoa pulang. Ada satu hal penting yang belum kita laksanakan, yaitu refleksi. Terutama refleksi murid. Nah, refleksi ini penting karena kita bisa mengetahui bagaimana murid-murid kita itu nanti memahami sejauh mana apa yang kita sampaikan, bahagia atau tidak. Karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kunci utama kita bisa
memahami sesuatu itu bahagia dulu. Bahagia dulu. Kalau misalkan sedang tidak bahagia, susah untuk masuk. Gitu. Oke, kompetensi yang akan kita capai nanti. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kembali lagi, dua kata yang selalu ada dalam kurikulum Merdeka nantinya, itu anak itu satu selamat, dua bahagia. Dua. Nah, bahagia inilah kondisi yang dapat kita ciptakan bersama dengan anak. Gurunya bahagia dulu, baru nular. Bahagia itu biasanya nular. Nah, itu kalau gurunya sudah bahagia, masalah yang ada di rumah kita skip dulu, kita masuk ke masalah-masalah yang memang ada di kelas. Kemudian yang kedua, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Lah, di sini pendidikan yang berpihak pada murid itu kuncinya. Mungkin ada yang pernah mendengar pendidikan yang berhamba pada murid. Pendidikan yang berhamba pada murid, bagaimana kita mencoba memenuhi apa yang mereka ini butuhkan. Kadang kita sering lupa, terlena bahwa pokoknya kita sampaikan tujuannya semua tercapai, tapi ada hal yang sering kita lupakan. Apakah mereka bahagia bersama dengan kita? Gitu. Jadi itu bagi bahan refleksi. Apakah anak-anak ini senang diajar sama kita? Seperti apa perasaan mereka? Bahkan kita juga harus banyak mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Capaian umumnya memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jika dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila yang akan ditunjukkan bukan dengan hafalan murid, tetapi dengan perilaku murid. Tentunya gurunya dulu berprofil Pancasila, baru muridnya nanti bisa mengikuti. Karena kata-kata saja tidak cukup tanpa adanya keteladanan. Kita tidak bisa memerintah anak, yang kita bisa adalah menuntun dengan sikap kita, keteladanan kita. Misalkan kita mau anak seperti apa, kita harus seperti itu dulu. Jadi role modelnya adalah gurunya. Memahami peran pendidik sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, mari kita bahas bersama. Saya punya 3 pertanyaan pemantik. Nah, ini monggo nanti bisa dibagikan satu-satu untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. 3 pertanyaan pemantik ini. Nggih. Sate kambing lagi. Pertanyaan pemantiknya 3. Bapak Ibu tinggal menuliskan nomor pertanyaan, kemudian setuju atau tidak setuju. Ya. Yang pertama, konsep hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Silahkan nanti nomor 1 bisa diisi setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Konsepnya di sini adalah disiplinnya itu disiplin yang permanen dari dalam diri. Hukuman di sekolah ya konteksnya hukuman di sekolah, hukuman pada yang ada di lingkup sekolah. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Nah, ini anak biasanya disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Sedangkan yang ketiga, ini kebalikan dari hukuman. Ya.
Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Lah ini yang ketiga kebalikan dari 1 2. Ini Fadil nek dihukum dia merasa Wandra ya mending. Iya bisa tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Bisa setuju. Setiap anak kan beda-beda. Setiap anak beda-beda. Bisa setuju, bisa tidak. Iya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Iya. Setuju? Setuju. Nanti membuat kayak dimuji sih anak Iya. bayi pinter pasti nulis terus. Setuju? Ini setuju. Iya. Setuju ya. Setuju. Boleh setuju, boleh tidak. Ini reflektif diri ya, jadi tidak. Silahkan. Nek penghargaan itu salah. Penghargaan. Setuju tapi penghargaan itu salah. Oh gitu, tidak boleh ya. Penguatan harus diberi penguatan. Nah, nah inilah. Penghargaan Serba salah. Ya. Boleh, penghargaan banyak macamnya. Bisa benda, bisa secara kata-kata, bisa keplok-keplok, ya. Nah, jempol. Itu ya contohnya ya. Setuju atau tidak dulu? Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Oke. 75%. Tapi yang 25? Yang 25 kadang itu tidak efektif juga. Tidak efektif juga. Membuat iri teman yang lain bisa malah yang anaknya pemalu jadi tambah tidak mau. Oh, seperti itu. Karena dipuji itu juga kadang tidak suka. Jadi ada dua sisi mata uang ya. Kadang bisa bagus, kadang tidak. Melihat situasi dan kondisi. Oke. Ini sudah. Tapi setiap hari apakah kita melakukan minimal 1 dari 3 ini? Ada saja. Setiap hari ada anak yang Setiap hari pasti ada gitu. Baik itu plus atau minus. Ya, oke. Selanjutnya. Topik dalam diseminasi ini yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini nanti ada teorinya. Penghargaan, hukuman, penghargaan, kemudian ada lagi nanti apresiasi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol dan yang keenam segitiga restitusi. Ini 3 hal yang dapat kita lakukan dalam membentuk budaya positif. Oke, yang pertama disiplin positif. Mari kita coba flashback ke belakang. Ada tidak Bapak Ibu satu kejadian yang betul-betul waktu SD dulu terkena sesuatu sanksi dari guru yang sampai sekarang masih terngiang? Boleh SD, boleh SMP, boleh kejadian yang tidak mengenakan terkait dengan guru dulu waktu sekolah. Pernah yang masih teringat-ingat? Pernah? SMP. SD, anak baik-baik ya. Kira-kira kenapa masih terngiang-ngiang? Sangat malu. Oke, sangat malu waktu itu ya. Apakah gurunya masih ingat kira-kira dengan peristiwa itu? Kira-kira gurunya ingat tidak? Masih ingat ya. Padahal rentang waktu SD atau kejadian itu dengan sekarang berapa tahun? Berarti sudah lebih 10 tahun, 30 tahun ya Bu ya. Berarti lukanya membekas ya, itu kata-kata mungkin gurunya besok lupa, tapi ternyata bagi anak tertentu membekas sekali sampai bagi anak baik-baik. Nah itulah mungkin saya sendiri mungkin seperti itu. Bagi saya lupa saja. Besok sudah lupa dengan kejadian tadi. Tapi bagi anak bisa jadi selama 30 tahun ke depan masih ingat Pak Imam dulu seperti ini dengan saya. Nah itulah kenapa nanti kita buat sebuah budaya positif. Oke, mari kita rubah dulu paradigma teori stimulus respons. Kan dulu waktu
kuliah kita diajari teori stimulus respons. Ya, stimulus respon. Nanti bagaimana kalau teori itu kita perbarui dengan pemahaman baru, yaitu teori tentang kontrol. Nah, kita coba dulu. Misalkan ini Bu Luksi, minta tolong Bu Luksi. Ini adalah benda yang milik Bu Luksi yang paling berharga. Paling berharga ya? Ini paling berharga. Paling berharga ya? Nah, Bu Endah tugasnya dengan segala cara supaya bisa meminta benda ini. Pokoknya gimana silakan. Dalam 1 menit. Dalam 1 menit ya Bu ya, 1 menit. Pokoknya biar sampai dapat. Ya, ini pokoknya berharga sekali. Boleh nggak Bu? Pokoknya diminta. Bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ya. Jadi mungkin bisa, mungkin tidak. Nah, ini boleh sampai, kan tadi pertama rayuan. Nanti yang terakhir bisa sampai dengan ini menyuap, bisa menyuap, menghardik, mengancam, membujuk, tapi ternyata bisa. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, yang mempunyai kontrol terhadap posisi kontrol sampai dengan Bu Luksi dengan benda ini, itu yang mempunyai kontrol itu Bu Luksi atau Bu Endah? Bu Luksi. Kenapa? Karena yang mempunyai barangnya ini. Kenapa Bu Luksi mau memberikan? Diancam. Berarti mau dengan eksternal ya? Iya. Gitu ya? Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi pada posisinya, pada intinya adalah ini ada beberapa ilusi, bahwa ilusi itu berarti pemahaman lama yang sebetulnya itu kurang begitu tepat. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal poinnya yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Satu-satunya orang yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau orang lain seperti tadi, ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak. Mengkritik pun orang karakternya tidak tambah kuat. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya kita sebut dengan abuse of power. Ya, kita menggunakan kekuatan orang dewasa untuk mengancam anak kecil. Dari 5 ini 1, 2, 3, 4 ada 4, maaf 4, 1, 2, 3, 4. Ini hanya bersifat sementara. Kalau anak tersebut memang tidak mau dikontrol pada asli hatinya. Jadi hanya ketika ada guru mereka akan patuh. Karena ini sifatnya eksternal. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Mengubah pandangan orang biar sama dengan kita itu susah. Karena setiap orang punya cara pandang sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang bisa itu, saya harus bisa memahami pandangan Bapak Ibu semua tentang satu hal. Tidak bisa kita memaksakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama, bahwa pada teori kontrol atau pilihan, semua perilaku pasti punya tujuan tertentu. Ini yang merubah mindset saya ketika menghadapi anak yang bermasalah. Dulu menghadapi anak bermasalah langsung emosi naik. Kenapa kamu begitu? Naik. Salah itu yang kamu kerjakan. Padahal dengan teori kontrol itu kita harus bisa memahami bahwa perilaku anak itu punya tujuan tertentu. Entah itu mungkin menarik perhatian gurunya dan sebagainya.
Yang jelas dia punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Mengontrol itu dalam artian membuat sesuatu secara ikhlas banget. Ikhlas banget itu apa ini? Dari dalam hati tulus. Kita melakukan sesuatu jika dikontrol orang lain itu tidak nyaman. Kecuali kita yang mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi ada. Bujukan-bujukan gagal, mulailah ancaman itu ditebar. Nah, dari manis menuju yang ini gagal. Model berpikir menang kalah, sekarang berpikirnya menang-menang. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Di sini kerangka pikirnya adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu sesuai dengan teori motivasi. Orang-orang atau kita semua manusia, anak bahkan murid, kita konteksnya murid memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu pada dasarnya ada 3 hal. Yang pertama, murid patuh dengan gurunya. Bisa jadi yang pertama untuk menghindari hukuman. Ini yang paling umum. Takut dihukum, ada gurunya takut dihukum, takut kena sanksi. Jadi kalau yang nomor 1 ini jadi dasar dia melakukan sesuatu, misalnya tertib. Ketika tidak ada gurunya, tidak tertib lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan, apresiasi. Kalau anak-anak melakukan dengan hal ini, maka ketika tidak ada apresiasi, dia akan kecewa. Saya sudah berbuat baik, Bu Guru dan Pak Guru tidak memberikan sanjungan. Nah ini nanti akan kecewa. Nah yang ketiga adalah memang untuk menghargai diri sendiri. Saya berbuat baik, saya melakukan ini karena memang untuk menjaga keselamatan saya. Ini yang namanya, ini yang ketiga, ini yang akan kita terapkan, mencoba menerapkan ini di SD Proyonanggan 5. Ya. Anak disiplin positif? Ya. Karena menghargai diri sendiri. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini masih sifatnya ekstrinsik. Yang ketiga sudah sifatnya intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal nanti yang akan dibahas itu tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mendengar disiplin, apa yang tertera di sini? Tertib, aturan mungkin, sanksi, hukuman. Tapi nanti disiplin diri yang dimaksud, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya sebetulnya adalah belajar. Nah, disiplin yang dimaksud nanti adalah disiplin dengan kita itu mengontrol diri kita sendiri. Saya mau mengontrol diri saya sendiri supaya disiplin. Ya. Bukan disiplin yang dikontrol oleh aturan atau orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini yang akan kita perjuangkan bersama. Kita berjuang untuk ini, anak-anak. Anak-anak. Terkadang kita masih menggunakan banyak disiplin berbasis aturan. Aturannya apa? Sanksi apa? Hukuman apa? Penghargaan apa? Nah, ini yang akan kita coba rubah lebih kepada sebuah keyakinan. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini aturan-aturan itu untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal itu yang harus kita reduce, kita kurangkan. Nanti masuknya dalam keyakinan kelas.
Nilai-nilai kebajikan universal yang dibahas di kurikulum Merdeka nanti adalah 6 profil pelajar Pancasila. Tetapi dari 6 ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tidak terpisah satu sama lain. Bukan untuk dihafalkan, tapi 6 ini muncul pada perilaku anak. Jadi PR-nya sangat berat. PR-nya bukan kita memunculkan anak yang hafal 6, tapi memunculkan anak yang perilakunya 6. Anak yang perilakunya 6 ini. Jadi perilakunya, kompetensinya. Karena tahu hafal saja tidak cukup kalau tidak bisa melaksanakan. Seperti itu. Ini 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, satu kesatuan. Mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini monggo nanti dimasukkan dalam pembelajaran di kelas. Ini bisa masuk. Teori motivasi dan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi yang kita bahas di awal. Motivasi. Manusia sebetulnya kalau diteliti, ini hasil penelitian saja, itu melakukan sesuatu itu motivasinya 3 hal. Sesuatu, segala sesuatu. Ya. Bapak Ibu kalau di rumah membuatkan kopi untuk suami, motivasinya yang mana? Membuat kopi untuk suami motivasinya yang mana? 1, 2, atau 3? Oh, teh ya. Atau mungkin melayani suami dalam konteks makanan ini, makanan. Satu lagi, kewajiban. Oh iya. Kewajiban, kalau kewajiban dimiripkan dalam hatinya itu biar yang mana ya, Bu ya? Saya akan jadi orang menjadi hukuman. Kewajiban itu berarti kalau tidak dilakukan kan dosa. Kesini ya. Nah ini berarti ikhlas berarti kalau ini ya, konsepnya ikhlas ya, Bu ya. Ya. Gitu ya. Ikhlas ya. Iya. Ya. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, yang dimaksudkan nanti dalam budaya positif itu memunculkan anak yang seperti ini. Kalau ya misalkan saya tanya gini, ini dari segi religi, ada Pak Danu, ada Bu Wiwi. Ya. Kalau saya misalkan saya beribadah nih, saya beribadah ya. Motif saya ada 3. Saya beribadah biar tidak dosa yang pertama. Itu dalam hati ya, pokoknya ben aku ora dosa ngono wae. Yang kedua, ben aku entuk pahala. Tapi aku ora mikir dosane, pokoknya aku entuk pahala. Dan yang ketiga, itu pokoknya biar Tuhan itu ridho dengan saya. Ini yang ketiga. Ada yang satu saya takut biar enggak kena dosa. Yang kedua biar saya itu dapat pahalanya. Yang ketiga biar Tuhan itu ridho kepada saya. Tidak ikhlas. Ya. Jadi mau apa pokoknya ridhonya itu yang diambil. Supaya sampai ke level 3 kudu satu. Iya. Memang level 3 itu level yang sudah tinggi. Tinggi. Biasanya kan kalau masih anak-anak, apalagi kita sendiri pun paling yang ben ora dosa. Nah. Level 3 itu Ya. Level 3 itu melalui satu ya. Berarti memang level 3 itu level tertingginya ya. Level 1, 2 kan kita membantu anak agar bisa ke nomor 3. Ya. Nah, itu. Anak agar bisa ke nomor 3. Kita satu pandangan berarti sudah ini. Ya. Setuju ya. Ya, berarti kita berproses sampai di nomor 3 harusnya ya, berproses ya. Kita masih berkutat di 1, 2. Sering memberi hukuman atau penghargaan. Ya. Lah, sekarang berarti levelnya naik biar kita bisa membuat anak. Caranya bagaimana? Caranya yang paling baik adalah teladan dari gurunya. Itu yang paling bisa diandalkan. Ya. Sing SMP barang
Yang paling bisa diandalkan itu teladan dari gurunya atau orang tuanya atau yang sering dia lihat. Kebiasaan berawal dari sebuah pasangan. Ya, levelnya dari 1 dulu ya. 1 sudah paksaan. Oh, ternyata masuk yang kedua, baru yang ketiga tertinggi. Contoh juga. Iya. Sayanya melakukan seperti itu. Jadi dia merasa ngomong anak itu. Iyalah itu. Jadi seperti itu. Tapi nek kelas cilik, balik kelas gede iso. Aku duwe sampah aku menang. Bisa terbiasa. Akhirnya ikhlas sendiri kan? Ya. Dipaksa. Tidak bisa. Dipaksa. Bisa. Terbiasa. Oke, nggih. Levelnya ke situ ya, Pak ya. Memang pertama masih level paling rendah hukuman nggih. Takut tidak dipaksa. Nggih. Lah ini bagaimana bisa memunculkan motivasi internal anak? Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah sendiri, diri sendiri. Ini kadang ada miskonsepsi kurikulum merdeka ki sak penake dhewe. Itu ternyata jika kita pahami konsep merdeka, karena kurikulum ini yang sekarang itu mengacu pada pola pikir pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Artinya tadi yang level 3. Anak tidak perlu sampai diperintah yuk belajar, tapi anak bisa merintah dirinya sendiri biar dia belajar. Ini PR kita untuk membuat anak yang merdeka. Tidak menunggu perintah gurunya untuk membaca pagi, tapi dia sudah terbiasa membaca. Tuh, seperti itu. Kalau anak sudah bisa begitu, berarti anak itu sudah merdeka. Itu merdeka. Merdeka nek ora ana gurune. Iya. Masih terperintah. Nggih. Nah, ini yang tadi yang level 2. Penghargaan. Ya. Cara dikongkon wis maca surat lihat. Nah, itu yang sudah pas ya. Sudah tadarus belum? Belum. Tadarus ya. Nanti siapnya berjelas terus langsung aja. Kuwi kan Jam 12 kembali dewe. Oh, itu otomatis ya. Oh iya. Istirahat. Berarti kalau diambil garis merahnya apa? Yang asik-asik mereka cepat. Lah itu berarti yang menyenangkan. Betul. Berarti mereka akan ikhlas pada hal-hal yang menyenangkan, menguntungkan mereka. Mereka menyenangkan. Ya, ini menyenangkan. PR-nya bagaimana matematika bisa menyenangkan seperti renang. Nah, piye iki PR-e? Matematika bisa menyenangkan seperti itu. Iya. Model renang ya. Tapi ada matematika perkalian yang menyenangkan. Bahkan saya praktikkan di kelas, mereka anak-anak juga senang. Kemarin di kelas A juga sama senang. Caranya adalah dengan suit perkalian, Bu. Kita pertandingan dengan suit perkalian. Misalkan, ya Bu, suit Bu. Tangannya boleh 1 sampai 5. 4. Nah, jadi yang keluar dari 2 jari ini cepet-cepetan untuk mengalihkan. Nah, nanti yang menang siapa? Itu rame sekali, tapi mereka langsung cari yang menang dengan menang, yang kalah dengan yang kalah, seperti itu. Nanti bisa kalau kelas rendah tambah-tambahan. Kalau yang sudah level tinggi, misalkan 1 itu jadi 6, ini jadi 7, ini jadi berapa gitu. Tapi ada aturan yang dipakai. 0 jangan dikeluarkan. Nah, biasanya ada yang gini 0. Nah, dia sudah
pokoknya temanku kalah mesti aku 0 gitu ya. Iya. Ya 1-2-0. Iya. 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 Nah ini konsep dihukum oleh penghargaan. Ada konsep baru yaitu dihukum oleh penghargaan ini dari Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan dengan hukuman setara. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dengan cara membujuk, merayu. Ya. Dorongan eksternal ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, berdasarkan penelitian Pak Alfikon ini, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika seseorang mendapatkan, nanti kalau lomba atau di kelas dilombakan yuk cepet-cepetan seperti ini, kreativitas mereka akan terhalang oleh aku ben menang piye carane. Sama seperti misalkan saya membuat sesuatu untuk dinilai itu rasanya kayak sulit sekali. Tambah-tambah bebannya karena ada beban dinilainya. Dia harus dilombakan seperti ini, seperti itu. Kurang lepas. Kemudian penghargaan yang menghukum. Ada penghargaan yang menghukum. Ya orang yang paling terhukum adalah orang yang peringkat 2 dalam sebuah perlombaan. Sidik meneh aku peringkat 1 iki. Kecewanya lebih dari yang peringkat 3. Peringkat 3, 4, 5, 6 mereka masih biasa dan bersyukur biasanya. Tapi kalau sudah peringkat 2, di nomor 2 ini luar biasa. Hukumannya paling berat itu di nomor 2. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Lah yang terakhir, penghargaan bisa merusak suatu hubungan. Tetapi pada dasarnya ini terkait dengan rasa apa ya? Kalau kita apa Pak ya namanya? Apa ya? Penyakit hati ada apa itu namanya? Kesana, arahnya akan kesana. Penghargaan ini bisa merusak sebuah hubungan. Iri misalkan. Kiri kanan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Lah di sini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Jadi ada seperti itu, tiap aspeknya ada ya. Detail sekali ya Bu malah ya. Nilainya betul. Berarti kan masih zaman itu masih dekat dengan taman siswa, masih CBSA. Lebih detail ke sana ya. Kemudian jika suatu penghargaan yang diharapkan namun tidak mendapatkannya, ada rasa kekecewaan di sana. Jika melakukan sesuatu berdasarkan harapannya adalah sebuah penghargaan, tetapi tidak ada penghargaan setelah kita melakukan, bisa terjadi sebuah kekecewaan. Nah, diperhatikan ini. 2 orang tercepat saat ini di dunia. Ini padahal peringkat 2. Banyak sekali orang yang berada di bawahnya. Tetapi kecewanya paling luar biasa. Karena dia berada di peringkat yang kedua. Ya. Kecewanya luar biasa. Ya. Oke. Bentuk tadi kembali ke penghargaan. Ternyata penghargaan yang dimaksud di sini yang levelnya baik berupa namanya apresiasi. Rewardnya berupa apresiasi. Tetapi dengan cara di sini harus pengakuannya ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Beri dukungan secara khusus ini untuk yang misalnya kalau dalam diferensiasi itu ada yang kesiapan belajar, ada yang sudah masih rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ya.
Kalau memang dukungan khusus itu perlu diberikan, seperti teman-teman kita sudah melaksanakan ya Bu, misalkan ada belum bisa membaca, nanti dibimbing secara khusus gitu nggih. Ini memang bagus dilakukan. Beri pengakuan secara pribadi, ini baik hukuman maupun penghargaan. Kalau mau menghukum ya jangan di depan orang banyak. Kalau mau mereward ya misalkan dalam suasana yang lebih intimate, lebih saya dan Anda seperti itu misalnya, supaya mencegah tadi ada kecemburuan di sana. Pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya, dengan prestasinya masing-masing. Lah itu tok yang dapat. Nah, kita puji di sisi yang lain. Ya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Jadi hasil akhir itu memang kadang kita terfokus pada hasil akhirnya seperti apa, tetapi yang kita perlu prosesnya. Prosesnya itu yang harus kita hargai. Anak-anak berangkat sudah mau membawa krayon, membawa buku gambar, itu sudah sebuah prestasi. Bahkan anak sampai di sekolah pun itu sebuah prestasi. Itu prosesnya. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang dapat kita jadikan acuan. Misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita dan sebagainya. Ini kan tidak melulu yang diapresiasi itu sebuah prestasi akademik. Bisa sebuah kompetensi sikap di sini, sosial emosional. Ini namanya kalau empati itu dalam PSE, pendidikan sosial emosional, itu masuknya adalah kesadaran sosial, empati. Rasa empati, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab. Ini misalnya. Tindakan guru Bapak Ibu, saya ingin kita coba Bapak Ibu. Nomor 1. Nanti jawabannya adalah pilihannya ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu ya Pak ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini tidak boleh mengenakan sepatu seharian. Copot. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit PJOK. Ini ada 2 loh ini. Sama-sama lari lapangan tapi kesalahannya beda. Pelajaran olahraganya kan. Ya enggak apa-apa hukuman. Karena lain pemanasan, dia pemanasan, otomatis dia harus melakukan. Kan semua teman pasti melari. Lalu hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Antara 1 dan 2 lah, Tipis sekali. Konsekuensi adalah apa yang harus dia lakukan. Ya. Kesalahan. Kesalahan. Ya. Hukuman Adalah sesuatu yang dia harus lakukan karena apa? Tindakannya. Karena pelanggaran. karena pelanggaran. Karena pelanggaran. Kalau hukuman karena pelanggaran, Iya. konsekuensi Tanggung jawab. sebagai bentuk tanggung jawab. Oke. Kalau dalam keseharian di sekolah apakah ini sering terjadi? Maksudnya hukuman dan konsekuensi gitu, bukan kasusnya. Mengganti kertas ya. 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 Gitu nggih. Oke. Ya. Nah, ini ternyata ini jawabannya hukuman, konsekuensi, hukuman. Hukuman itu lebih kepada sesuatu yang kita
diperintahkan secara spontan tanpa dasar hukum. Artinya tidak diatur dalam tata tertib. Tapi kalau sudah diatur, disepakati Itu perjanjian. kesepakatan. Itu masuknya konsekuensi. Iya. Hukuman sudah jadi konsekuensi Pak kalau ada Jadi konsekuensi, ya. Kalau kita memerintahkan anak melakukan sesuatu dengan hal yang tidak relevan dan di tata tertib itu tidak diatur sanksinya, itu masuknya hukuman. Tetapi kalau di tata tertib atau kesepakatannya Pak Tarjoyo misalkan terlambat apa Pak pemanasan lari, nah itu konsekuensi. Kita sudah sepakat dulu. Anak tahu nanti akan apa. Tapi kalau anak tidak tahu, itu hukuman. Tidak ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Iya. Itu berarti sudah sebuah konsekuensi. Iya. Anak sudah tahu dulu arahnya, gitu. Ya, itu konsekuensi. Tapi kalau kita tiba-tiba saja anak-anak datang terlambat, kita suruh ngepel tanpa ada perjanjian sebelumnya, itu hukuman. Seperti itu. Yeah. Ini dua hukuman. Pertanyaannya kedua ini apakah efektif? Nah, nanti kita coba bersama. Nah, ini beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi yang membedakan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman kan anak tidak tahu, tiba-tiba suruh begini, maka ada sesuatu hal yang kurang mengenakkan. Tapi kalau sudah konsekuensi, mereka sudah tahu, bisa memahami karena sudah sepakat di awal. Membuat anak sakit, bisa fisik, bisa hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti tadi cerita kita awal. Kejadian SD, SMP masih membekas di hati. Ya, ternyata seperti itu. Kalau yang ini, itu bisa sakit hati tapi jangkanya pendek karena sudah tahu nanti saya harus begini. Nah, bisa jadi anak tambah benci disiplin ini, bisa menghargai dan sebagainya. Ini antara hukuman dan konsekuensi, nanti dicari titik tengahnya. Yang akan coba kita lakukan nanti bukan lagi hukuman atau konsekuensi, tapi yang naik sedikit. Ya, namanya nanti adalah restitusi. Ya. Inseminasi dan prostitusi. Iya. Cabul banget ya. Ya, ini masih yang biasa dilakukan di sekolah ada dua. Nanti coba kita naik satu step lagi. Kita belajar bersama. Saya juga masih dalam tahapan merintis untuk proses restitusi. Ini lebih humanis kalau restitusi. Ya, restitusi nanti lebih humanis lagi. Poinnya adalah kalau yang ini nanti anak dan guru itu mengarahkan mereka. Kalau yang ini hukuman ini kan sanksinya dari guru. Langsung sana lari misalkan tanpa anak tahu dulu. Kalau yang ini itu hukumannya dari dua pihak, kan sudah sepakat dulu. Lah kalau yang restitusi itu anak itu mencoba bertanggung jawab sendiri sesuai dengan kesalahannya. Mereka cari ya. Jadi tetapi untuk melakukan restitusi ini tidak kita bisa berpedoman pada sebuah tata tertib. Ada satu yang harus dibuat dulu. Kalau nanti Bapak Ibu nanti mau melakukan restitusi, ada satu tahapan yang harus kita lalui dulu, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, basicnya itu yakin dulu, keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak ini dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Apakah itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kalau di kelas itu lebih sebagai seorang manajer
mengatur jalannya, menuntun jalannya, tapi biar mereka menemukan jalan itu sendiri. Jika jalannya negatif, kita arahkan ke yang positif. Jangan inisiatif selalu datang dari gurunya. Nanti anak terbiasa menjadi bahasanya itu didulang, ya, pelaksana saja, bukan inisiator. Apa Bu? Iya betul, inisiator ya. Ya, ini susah loh. Membentuk mindset, pola pikir inisiator, inisiatif itu susah. Bahkan belum tentu sampai dewasa bisa punya mindset seorang inisiator. Ini susah. Agama ini luar biasa ini. Iya. Inisiatif itu susah. Belum tentu orang dewasa bisa berinisiatif seperti itu. Ini susah. Ya. Jadi budaya inisiatif ini bagaimana anak bisa inisiatif sendiri, memecahkan permasalahannya sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ini yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, karena nanti munculnya dari anak itu sendiri. Misalnya ada anak kemarin yang merusak jam tangan milik temannya. Saya tidak menyuruh untuk kamu harus begini, yuk sini bicara dulu. Seperti apa? Setelah tahu jalan ceritanya, kesalahannya apa? Ini anak cerita. Menurutmu, jika itu terjadi pada dirimu, apa yang kamu rasakan? Kecewa Pak, dan sebagainya. Terus untuk mengobatinya seperti apa? Nah, dia nanti menemukan sendiri. Saya bawa saja Pak, nanti saya betulkan di tukang jam. Jadi jangan kita yang mengutarakan inisiatifnya, tetapi biar anak ini bisa menemukan jalannya. Fokusnya pada sebuah solusi tindakan. Susah ya, kadang di sekolah ini kita saja sering mengalami ya Bapak Ibu, banyak masalah. Tetapi yang dibutuhkan dari sebuah masalah itu kan sebuah solusi. Solusi ini biasanya tidak bisa kita temukan sendiri, maka butuh kolaborasi dengan teman. Kalau diselesaikan sendiri, mampet nanti. Malah kadang sudut pandang kita kurang pas, seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita perlu memiliki keyakinan kelas? Nah, ternyata karena hasil penelitian, kalau aturan itu, penghargaan, hukuman, itu masih masuk pada disiplin yang levelnya eksternal. Anak mau disiplin kalau itu masih eksternal. Bagaimana kalau ini? Kita pakai helm buat apa? Kalau masih jawabannya menaati aturan, berarti belum internal. Tapi kalau sudah masuk area keselamatan, melindungi, itu yang kita harapkan dari anak, seperti itu. Kemudian mengapa kita harus 3M, pakai masker dan sebagainya? Kalau basicnya masih tentang peraturan pemerintah, berarti masih eksternal. Tapi kalau anak sudah tahu, oh itu biar saya sehat, itu berarti sudah masuk mulai internal. Yang diharapkan itu yang itu. Anak melakukan sesuatu karena memang dia yakin dulu. Yakin dulu, gitu. Seperti keyakinan kita, kalau beriman juga, kalau sudah iman ya mau melakukan, seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, mari kita membuat sebuah kita bandingkan ini. Nah, ini levelisasinya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi paling bawah, level terendah dari sebuah disiplin itu adalah peraturan kelas. Maaf nggak begitu jelas ya. Peraturan kelas. Naik lagi, masuk ke keyakinan. Nah, ini lingkungan positif. Artinya di lingkup sekolah ini tidak bisa kalau jalan sendiri. Lingkungan positif itu tidak bisa kita berjalan sendiri.
Karena pada dasarnya role modelnya itu seluruh guru yang ada di sekolah. Misalnya misalkan Bu Dwi seperti ini sudah disiplin tingkat tinggi lah, anak-anaknya itu sudah meneladani tingkat tinggi ya. Tetapi di situ kan ada saya, ada yang lain. Saya tidak disiplin, gitu. Jadi tidak satu frekuensi misalkan. Jenengan disiplin banget, saya tidak. Nah itu anak-anak juga tidak bisa menerima dengan begitu saja, karena ada sosok lain yang tidak disiplin. Gitu. Jadi yang dimaksud lingkungan itu biar kita semuanya itu punya satu frekuensi yang sama. Anak-anak itu melihatnya tidak jomplang, misalkan saya dengan apa terus gimana itu tidak ada jomplang dari figur guru. Guru di sekolah itu punya figur yang punya hampir miriplah keteladanannya seperti itu. Itu yang masuk pada sebuah lingkungan. Kalau sudah budaya, lah ini sudah membudaya. Positifnya sudah membudaya. Levelnya sudah tinggi. Budaya sekolahnya sudah positif. Kesepakatan kelas, ini masih kesepakatan kelas. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini kita yakinkan ke anak misalkan ya, bahwa anak-anak kalian murid itu adalah orang-orang yang saya sayangi di sini. Biar mereka yakin gurunya itu sayang dengan dia. Misalnya itu. Kami murid yang semangat belajar, itu biar mereka merasuk. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah ini contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu saya bentuk dari level keresahan. Ada 3 keresahan utama. Keresahan utama saya yang pertama adalah kondisi kelas yang kalau tidak disuruh itu tetap kotor. Nah, itu keresahan saya. Jadi kita mulai dari keresahan diri. Wah ini ada masalah. Kalau resah jadi ada masalah. Resah itu antara harapan ekspektasi dan kenyataan tidak seimbang. Nah jadinya resah. Kalau sudah sinkron tidak resah. Yang kedua itu masih sering terjadi pertengkaran kecil. Ya. Kemudian yang ketiga, level kedisiplinannya masih begitu kurang. Nah, masalah-masalah tadi kita rapatkan, anak-anak mencari solusinya masing-masing. Kalau begini bagaimana? Semua kita curah pendapat. Jadi tidak guru yang selalu inisiatif, tapi anak yang inisiatif. Sehingga disepakatilah ada 3 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa disesuaikan dengan permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah tentang kebersihan. Kita harus yakin dulu kalau bersih itu jadinya sehat. Ini tulisannya, iya, bukan saya yang jelas ya. Bukan saya ini yang jelas. Ada namanya. Oh seperti itu ya Bu. Tapi sayang bahasa Inggris tidak ada sekarang. Iya. Ya. Kemudian yang kedua ini anak-anak yang merangkai sendiri Bu. Jadi kita hanya mengarahkan saja. 3 poin utama. Hidup rukun diawali dengan sikap saling menghargai dulu. Cerah. Nah, mereka sendiri yang mengolah itu apa namanya? Yang mengolah jadi seperti ini. Jadi anak-anak sendiri yang mengolah jadi kalimat seperti ini. Ya. Kemudian kita tempelkan di beberapa pojok ruangan. Beberapa pojok ruangan kita tempelkan. Nah, supaya setiap harinya anak-anak itu yakin. Nanti kalau ada pelanggaran yang tidak sesuai tinggal kita tanyakan. Keyakinan mana yang tidak sesuai gitu.
Keyakinan mana yang dilanggar? Oke. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini menggunakan tabel T dan tabel Y. Ini kecil ya tulisannya ya. Contohnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Aduh, ini berempati terhadap perasaan orang lain dapat kita ini masuknya dalam pembelajaran sosial emosional. PSE. Nanti ada dalam IKM nanti ada memasukkan materi PSE dan KSE, kompetensi sosial emosional. Ada 5. KSE itu ada 5 di sini. Yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi. Wah, ini susah sekali. Agama yang bisa luar biasa. Nah, ya terus. Sudah kesepakatan dulu. Iya. Agama. Terdengar seperti satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini empati. Yuk saya bantu. Perilakunya tersenyum ramah. Ya, agama lagi ini. Membantu, ya. Empati, membantu. Ya. Peraturan kelas kita ubah jadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya mengembalikan buku di tempatnya itu masuk dalam universalnya tanggung jawab. Nanti yang satu rumpun bisa dijadikan satu kesatuan. Ya. Misalkan hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini ada komitmen dulu. Berkomitmen. Setelah. Ini setelah. Oh, setelah. Setelah ya atau sebelum ya. Gunakan masker, ini masuk keselamatan dan sebagainya. Briefing. Iya, briefing. Jadi sudah melatih inisiatif dulu ya Bu ya. Sudah masuk inisiatif. Nah ini eksplorasi yang keempat. Nanti yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa dunia kita sudah berkualitas? Yes, sudah. Tapi kuncinya itu sebetulnya kuncinya itu hanya rasa bersyukur ya, kembali ke agama lagi Pak. Bersyukur ya. Bersyukur nek begitu nulis belok. Dunia berkualitas manakala kita merasa apa ya? Cukup dengan yang sudah ada. Ya, tercukupi. Betul, bersyukur, merasa cukup ya. Cukup pokoknya ya. Ya. Nah, di sini ada sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu ada banyak. Kebutuhan manusia banyak, tapi kalau dirangkum ada 5 kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan masih pada tahap bertahan hidup. Bagaimana bisa bertahan hidup? Kemudian, nah ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apakah murid kita pasti merasa diterima? Kamu masih resah. Kemudian penguasaan atau kekuasaan, kebebasan dan kesenangan, senang dan happy. Ya, langsung ya. Tapi tugas guru itu lebih ke sini. Bapak Ibu, mindsetnya kita ke sini. Ketika ada anak yang berlaku kurang pas, kita tugasnya adalah mencari tahu
kebutuhan mana yang tidak tercukupi sebetulnya dari dia? Apakah kasih sayang dari orang tua, guru, dan sebagainya? Ataukah dia tidak senang dengan pembelajaran kita? Nah, itu namanya kita merefleksi. Atau mungkin dia terkekang dengan pembelajaran kita selama ini. Ya, nah itulah ketika sudah ketemu masalahnya kita cari solusinya. Seperti itu. Yang dimau dari konsep ini adalah guru itu mencukupi ini. Guru itu mencukupi ini. Ya. Kebebasan itu pada kalau kita merujuk pada diferensiasi, kebebasan itu adalah kebebasan cara anak belajar sesuai gaya belajarnya. Gaya belajar itu kan ada yang kinestetik, visual, auditory. Nah, kalau kita memaksakan hanya satu gaya, pokoknya anak itu hanya satu gaya, ya nanti level kebebasannya akan sedikit berkurang. Posisi kontrol itu ada 5. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terkadang ya Bu ya, kontekstual ya. Kalau dalam skala 100 tadi ada 5, ada 5. Ya, ada 5 posisi. Menurut Bapak Ibu berdasarkan di sini efek dan sebagainya, itu mana yang terbaik jika dilakukan konsisten. Contohnya kalau ada satu anak yang terlambat, ini kemarin anak yang terlambat misalkan, penghukum langsung, terlambat sini cepat, langsung itu disuruh hukum, ya apa lari. Langsung ya, itu penghukum. Kalau ini, nah ini pembuat rasa bersalah itu kalau bahasa gaulnya, ini biasanya kalau bahasa gaulnya yang anak muda ini biasanya playing victim. Ya, membuat dirinya itu merasa orang paling menderita gitu loh. Jadi ketika ada suatu peristiwa itu merasa bahwa dia yang paling kecewa di sana, paling terluka gitu. Nah, itu seperti itu. Membuat aku sedih gitu kan. Akhirnya sebagai laki-laki kan kita tidak jadi berbuat seperti itu. Oh, bagian ini semangat ini. Iya, ya. Nah, kalau kita menegakkan disiplin sesuai dengan konsekuensi, itu masuknya masih area pemantau. Ayo, terlambat tadi tidak pakai peci. Sanksinya apa? Ayo, harus bagaimana? Ini pemantau. Dia berpatokan pada tata aturan yang sudah disepakati bersama. Ini posisi pemantau. Aturannya apa? Seperti itu ya. Kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer ini levelnya tertinggi. Tidak menghakimi. Tapi untuk menjadi manajer, satu kemampuan yang perlu diasah adalah kita menggali, mendengarkan masalah anak. Ini ya ada di level ini. Kalau anak berbuat salah, kita bisa menggali kenapa dia berbuat itu, baru kita bisa masuk ke area manajer. Butuh kemampuan untuk mendengarkan, tetapi harapannya dapat sampai di level ini. Ketika anak salah, anak tidak pas, itu kita menjadi level yang di sini. Artinya tugas guru itu kan sangat-sangat berat sampai dengan kondisi sosial emosional juga harus kita perhatikan sampai ke sini. Supaya tadi harapannya itu Bapak Ibu, anak-anak itu tidak ada yang terngiang-ngiang 30 tahun lagi pernah dimarahin gurunya. Itu. Jadi itu memang ada pertanyaan itu, ada grafiknya. Kemarin saat guru penggerak ditanyakan itu, masing-masing calon guru penggerak
Ingat-ingat dulu kejadian apa? Sudah rentang berapa lama sampai sekarang? Kenapa Anda masih teringat? Berarti hatinya terluka. Tuh, misalnya begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi ya. Kita coba tebak-tebakan dulu tapi dengan jawaban di kertas. Nanti biar ada refleksi. Monggo satu-satu. Ya, tambah lagi Bu, masih banyak. Capit-capitan tuh. Gak apa-apa. Ini sesuatu yang harus diapresiasi loh. Iya. Harus diapresiasi karena belum tentu murid yang lain bisa membuat ini. Iya. Oh sama ya gitu. Ini ada 5 posisi nggih. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada sebuah kondisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut Bapak Ibu, kata-kata seperti ini itu gurunya itu dia pada posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah. Ya, ini berada di posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nomor 1 bisa diisi sesuai dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manajer. Nah. Soalnya ini ya. Ya. Kira-kira yang mana? Ketika teman, kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Apa ya? Kamu selalu yang paling terakhir, Nak. Itu yang apa itu? Mendapatkan stiker. Bagaimana kamu bisa menilai itu manajer? Benar. Bagaimana kamu nomor loro kamu tidak pernah benar, kan hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak teman. Apakah kamu mau mendapat stiker manajer? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah manajer? Kamu selalu yang paling akhir penghukum. Makasih jawabannya. Sama. Tapi kadang teman orang sama kayak gitu ya Bu. Teman ya Bu. Teman. Maksudnya guru sebagai teman, Mas. Iya sih. Guru sebagai apa? Dengan kata-kata ini guru posisinya sebagai apa? Guru itu sebagai apa? Ya, dalam memposisikan. Balik ke halaman sebelumnya ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Pemantau berarti Mantau sih berarti stiker bintang kui pemantau kan menghitung dan mengukur nganggone hitungannya stiker berapa banyak bintang. Berarti kan bocah pinter 5, bodoh 4. Berarti sini Pemantau. menghitung dan mengukur nomor lurus. Yang ini. Oh, ini stiker. Nomor 4 Stiker. kan hitung-hitungan kuwi. Stiker bintang. Iya. Pemantau. Aduh, retor-retan ketornya. Bukan lo kan tadi konser. Oke. Pembuat apa ngebuat sih, Mau? Pembuat rasa bersalah, pembuat orang lain merasa bersalah. Ini apa? Ini playing victimnya ini. Oke, jawabannya Pembuat rasa bersalah. Oke. 100 luar biasa. Ya. Nah, ini Bu Wiwi ada kaitannya dengan agama Bu Wiwi barusan ya. Ya, ada ini sebetulnya. Jadi ini pembiasaan kecil kalau 100 iya, 100 tadi masih banyak yang bukan alhamdulillah.
Kebiasaan kamu. Jadi ini dimasukkan ke agama, jadi masuk apa Bu namanya Bu? Pembiasaan nggih. Iya. Alhamdulillah. Agama lagi masuk ya. Gitu. Astagfirullah. Masya Allah. Oke, nggih. Kayak mari kita ini yang diharapkan kita itu bergerak dari posisi-posisi ini menjadi posisi yang kesini. Jadi seorang manajer. Harapannya ke sana. Sehingga tidak ada lagi kesan guru killer, guru apa ya? Suka menghukum dan sebagainya, itu kesan-kesan itu. Jadi ada kita hindarkan, ada dua sisi yang kita hindari, yaitu murid takut dengan kita, itu kita hindari. Murid takut dengan guru, tetapi menjadi murid respect terhadap guru. Ya, respect itu apa bahasa sininya, Pak ya? Menghormati, menghargai, punya rasa santun seperti itu terhadap guru ya. Nanti harapannya di pertemuan Kompas selanjutnya masing-masing dari kita minimal 1 kali sudah praktik restitusi segitiga. Segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini nanti adalah menangani sebuah pelanggaran tetapi tidak berbasis hukuman atau penghargaan, tetapi berbasis restitusi. Mengembalikan anak pada identitas sukses. Seperti itu. Seperti apa segitiga restitusi? Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini anak yang sedang berbuat salah itu dikategorikan identitas gagal. Anak yang tidak bisa terpenuhi kebutuhannya. Dia melakukan sebuah pelanggaran itu pada posisi identitas gagal. Lah, kita sebagai guru itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan jadi identitas sukses. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bukan hanya kamu yang pernah berbuat salah. Pak Imam dulu waktu SD juga pernah berbuat salah. Seperti itu. Begitu ya? Iya, ya. Jadi anak itu merasa tidak sendiri seperti itu. Kita kembalikan dulu dia punya sesuatu identitas dia dulu. Ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini. Ya. Jika anak-anak ini sudah stabil, secara emosionalnya stabil, masuk level 2, validasi kebutuhan. Nah, kita mencoba cari tadi dari 5 kebutuhan, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kita coba gali mana yang sebetulnya tidak tercukupi, seperti itu. Dari 5 tadi, yang tidak tercukupi yang mana? Barulah kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Tadi dari keyakinan ini ya. Jadi yang kita tanyakan nanti ini. Basis dari sebuah restitusi adalah ini. Sebuah keyakinan kelas. Guru berkata di sini ketika menstabilkan identitas, ini adalah contoh-contoh hal yang dapat disampaikan oleh guru kepada anak. Kita berikan sesuatu. Yang pertama, nak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini proses menstabilkan identitas. Proses bagaimana anak kembali ke identitas suksesnya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini. Nah, di sini yang poin utama di sini. Bapak atau Ibu, Pak Imam tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Pak Imam lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Tidak memojokkan anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini proses mengembalikan kepada identitas yang sukses tadi. Nanti Bapak Ibu bisa
kita biar berdaya guna, berimplementasi. Salah satu kasus di kelas, coba kita selesaikan dengan cara yang seperti ini. Pak, lah, kelas 1 tuh gimana? Anak-anak belum menalar, mendolor gitu ya. Ya dengan level lebih sederhana. Artinya begini, kita mari coba ubah mindset dari guru itu selalu dulang bocah. Tetapi kan tidak selamanya anak itu harus dulang. Kita mulai membuat anak berinisiatif. Kalau tidak pernah dilatih, ya tidak akan pernah bisa. Gitu. Jadi walaupun itu sederhana sekali, anak jawabannya masih 1-2 kata, nggak apa-apa, lanjutkan terus, kita latih terus. Tidak, nanti di kelas 2 sudah naik, misalkan bisa jawab 3 kata. Sampainya kelas 6 bisa jawab berkata-kata, seperti itu. Artinya ini butuh sebuah lingkungan yang saling menguatkan. Ya, sesuai dengan fasenya. Fase 1 tidak mungkinlah kita buat beban seperti fase 2 atau fase 3, kan bebannya tidak seperti itu. Oke, sesuai dengan konteksnya. Lanjut yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lah ini, kita coba cari alasan. Jangan kita diamkan, kasihan. Bahkan dalam berpasangan saja kan ketika salah satu ada sikap yang berbeda, pasti karena ada suatu alasan. Iya, silent treatment. Menang berarti Bu malah ya. Dinengke gitu ya. Wah, dinengke. Kalau anak-anak kita ajak ngobrol. Iya, kita ajak ngobrol. Iya, betul. Kita ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol. Cocok. Iya. Iya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini coba kita buka dialog dengan anak. Kuncinya dialog dengan anak. Setelah itu, coba kita tanyakan keyakinan. Nah, di sini sudah masuk keyakinan yang dibuat. Ya. Anak juga ditanya kelas yang ideal seperti apa yang kamu rasakan, mengapa kamu seperti itu, nah sebagainya. Ini ya, ini namanya level segitiga restitusi. Untuk ini nanti mungkin sebulan ke depan paling tidak kita sudah punya satu aksi. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti melakukan aksi ini, tolong bisa difoto atau dibuat apa. Nanti panjenengan unggah sendiri ke PMM sendiri. Oke, terima kasih. Refleksi Bapak Ibu dari tadi kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Kira-kira adakah hal yang merubah cara pandang mungkin sedikit demi sedikit apa ya, mungkin terkait hukuman, penghargaan atau apresiasi? Hukuman, apresiasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, 3 hal itu gitu. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Apakah kita punya satu cara pandang baru? Kalau saya gimana? Ada mungkin cara pandang dulu anak disiplin itu seperti ini, sekarang itu harusnya disiplin itu yang seperti ini. Motivasi internal, jadi biar bisa tumbuh internalnya. Ibu setelah tadi belajar tentang posisi kontrol, menurut Ibu posisi kontrol apa yang diharapkan? Ibu ingin menjadi yang mana? Alasannya apa? Silakan. Saya ingin menjadi teman dan manajer. Teman itu berarti anak-anak tidak takut sama saya, Pak. Kalau ketemu saya seneng, berasa bertemu bestinya. Kalau manajer berarti walaupun saya teman, saya tetap dihormati anak-anak karena saya bisa menata anak, mendisiplinkan anak tanpa membuat rasa takut tapi membuat nyaman. Terima kasih. Terima kasih, hebat, tepuk tangan, luar biasa.
Terima kasih Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Kita harapannya nanti di sekolah kita ini menjadi pionir bagi penumbuhan budaya positif baik di lingkup sekolah maupun di lingkup kecamatan. Nanti biar jadi pionir nggih. Kita menumbuhkan budaya positif tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi budaya positif ini bisa dilakukan manakala kita semuanya memiliki komitmen yang sama dan melaksanakan hal yang memang kita percaya itu baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, pertemuan Kompas selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi kurang ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.